Channel Podcast Edu Kaya Utara, media informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya dimanapun berada, dan senang sekali rasanya untuk edisi hari ini berjumpa kembali bersama saya Iva di sini dalam program Dialog Daerah. Tepatnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 akan menemani teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak masih tetap stay tune di 101.5-nya untuk edisi pagi hari ini. Selamat beraktivitas sebelumnya buat teman-teman yang menjalankan aktivitasnya di rumah maupun di luaran rumah. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ada, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, spesial untuk edisi hari ini Rabu 24 Februari 2021, Dialog Daerah kita kedatangan tamu. Seperti biasa kita akan berdialog interaktif di sini. Dan saat ini sudah ada narasumber kita dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bersama dengan Ibu Olis. Kita langsung saja menyapa beliau ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Iya. Ada halangan dan rintangan. Hari ini kita berjumpa kembali, tentunya minggu kemarin kita sempat tidak bertemu gitu ya, atau kita tidak berdialog. Nah, untuk hari ini kita berdialog lagi, dan alhamdulillahnya dalam keadaan sehat, dua-duanya sehat gitu ya. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar Kak Iva. Lancar ya. Nah, untuk dialog kita edisi hari ini seperti biasa, mungkin kita tidak jauh-jauh dari tema kita ya. Yang pertama yaitu mengenai perawatan dan juga pengasuhan tumbuh kembang balita dan juga anak. Iya, betul. Nah, kali ini kita lebih mendalamnya lagi. Betul. Apa nih tema yang akan kita bahas untuk edisi hari ini? Baik, terima kasih Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia dimanapun berada, semoga pada pagi hari ini kita senantiasa dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya tentunya ya Kak Iva. Amin. Dan dikaruniai kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Iya, betul. Meskipun dalam pandemi gitu ya, iya, yang kita betul. ketahui juga kita sampai sekarang di sekolah-sekolah juga belum tatap muka gitu ya. Iya, betul. Dan tentunya terlebih kepada kita peran kita sebagai orang tua ya Kak Ipa, jangan sampai kita menurun semangatnya untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati kita, walaupun mungkin dalam kondisi apapun kita dalam keadaan letih, dalam keadaan mungkin di masa pandemi ini anak-anak kan di rumah ya Kak Iva ya, tentunya ini merupakan merupakan tantangan ya Kak Iva bagi kita sebagai PR juga. Gitu ya. Iya, bagi kita sebagai orang tua, dan dalam hal ini terutama ibu tentunya untuk lebih semangat lagi mendampingi buah hatinya dalam belajar di rumah tentunya, walaupun tantangannya sungguh-sungguh sangat menantang ya Kak Iva. Sekali ya, menantang. Karena apa yang tidak pernah kita lakukan dilakukan gitu. Iya. Guru sekaligus orang tua, iya, temennya juga untuk saat betul, gitu. Betul. Menantang untuk lebih bersabar, tentunya untuk lebih kita banyak belajar lagi, untuk memahami karakter anak lebih dekat lagi ya Kak Iva. Seperti itu. Baik, Ayah Bunda, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang tema seputar pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai 10 tentunya ya Kak Iva. Dan pada pagi hari ini kita lebih mengacu kepada pembahasan tentang apa saja metode yang efektif untuk membentuk tingkah laku yang positif tentunya. Ya. Itu tadi apa saja metode-metode gitu ya, yang efektif untuk membentuk tingkah laku yang positif bagi sang buah hati. Betul sekali Kak Iva. Mungkin untuk ayah bunda yang mengikuti dari awal tentang pembahasan pertumbuhan dan perkembangan ini ya Kak Iva, tentunya pembentukan tingkah laku ini terutama dibentuk
saat usia balita dan anak-anak ini ya Kak Ipa, Betul, usia ya. 0 sampai 10 tahun. Inilah kita untuk menaikkan nilai-nilai tadi ya, Betul, betul, untuk dia bekalnya nanti remaja. betul. Mm-mm. Dan ada metode-metode yang dapat kita praktekkan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita tentang bagaimana metode yang efektif untuk dapat kita membentuk tingkah laku anak-anak kita menjadi karakter atau tingkah laku yang positif. Positif. Iya, tentunya untuk menjadikan anak-anak kita memiliki tingkah laku yang positif, ini tidak dapat kita abaikan begitu saja. Dalam arti kita ingin memiliki anak yang memiliki tingkah laku yang positif. Kalau dalam bahasa agama yang soleh ya, Kak Eva, yang soleha, iya, Soleha gitu ya. iya. Tanpa kita berusaha untuk mewujudkan hal itu dari orang tua sendiri, terutama masa-masa pembentukan tingkah laku tadi 0 sampai 10 tahun. Secara teori ada 3 metode yang efektif yang dapat kita jalankan sebagai orang tua. Yang ada 3 poin nih Kak Eva. Ada 3 metode. 3 metode ternyata Iya, ya. ada Metode-metode yang efektif untuk membentuk tingkah laku yang positif tadi. betul. 3 metode ini, yang pertama keteladanan, Mm-mm. yang kedua pembiasaan, dan yang ketiga yaitu penghargaan atau hadiah serta konsekuensi. Oke, Ada 3 itu ini. tadi ya, keteladanan, kebiasaan, Iya, kemudian ada apa tadi? penghargaan atau hadiah dan konsekuensi. Oke, itu tadi yang Iya. kita bahas untuk edisi hari ini gitu ya. Iya. Tentang apa saja metode-metode efektif untuk bentuk tingkah laku positif. Nah, di sini Iya. ada 3 tadi yang disebutkan. Yang pertama Iya. itu adalah keteladanan. Nah, Iya. metode keteladanan ini yang dimaksud ini yang seperti apa sih? Iya, tentunya di teori-teori tentang parenting banyak sekali metode yang dapat kita aplikasikan dalam mendidik anak-anak kita. Namun di sini kita lebih menekankan 3 hal ini ya Kak Iva. Semoga 3 hal ini dapat benar-benar kita laksanakan dalam mendampingi buah hati kita, dan harapannya buah hati kita memiliki tingkah laku yang positif, memiliki dalam bahasa agamanya mungkin akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan poin yang pertama, metode yang pertama yaitu keteladanan atau suri tauladan, atau mungkin contoh ya Kak Iva. Oke. Contoh betul. dari anak ini ya. Tentunya dari ayah dan bundanya. Mencontohkan ke anak. Iya, Jadi betul. anak juga bisa mencontoh gitu ya. Betul. Baik. Keteladanan ini tentunya pada pembahasan sebelumnya telah itu ya Kak Ipa, telah kita bahas sekilas tentang keteladanan ini. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, pengasuh, dan pendamping tentunya ya. Anak-anak kita, tentunya tingkah laku anak baik atau buruknya itu tergantung sedikit banyak melihat dari yang mendampinginya, dari yang ada di dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Betul. Ya. Karena memang banyak juga orang yang mengatakan ketika anak ini umurnya 0 hingga 10 tahun ini mereka lebih mudah merekam gitu. Betul, ya. Betul sekali. Lebih mudah untuk menirukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan lah. Betul sekali Kak Iva. Tentunya kita terutama sebagai seorang ayah dan ibu, di luar mungkin nanti anak akan melihat sosok-sosok lain seperti mungkin paman, bibi, nenek, kakek, kan banyak ya di sekitar anak kita yang secara tidak langsung akan ditiru oleh anak-anak kita. Namun dalam hal ini kita yang lebih dekat sebagai ibu, sebagai ayah,
berusaha untuk memberikan keteladanan yang terbaik untuk buah hati kita, seperti itu. Karena dengan keteladanan ini kita sebagai orang tua menjadi contoh yang nyata bagi anak-anak kita, misalnya dalam hal berkata jujur, kemudian atau mungkin senang membaca, berkata yang baik, uh, sikap dermawan atau suka memberi, atau mungkin dalam hal ibadah kita mencontohkan kepada anak-anak kita rajin beribadah, rajin sholat ke masjid, misalnya kalau untuk ayah seperti itu, menolong orang lain dan tingkah laku baik lainnya, seperti itu. Bisa dicontohkan sang anak gitu ya, yang Betul. bisa anak juga bisa mengambil contohnya dari itu tadi gitu betul, ya. betul Ternyata sekali. peran orang tua ini sangat-sangat Sangat-sangat besar ya, sangat besar sekali betul. tentunya, terutama untuk peran-peran orang tua ini yang benar-benar mendampingi. Nah, Ya. bagaimana dengan apakah itu sama juga misalnya dengan ada orang tuanya lagi sibuk gitu ya, Ya. ayah bundanya sibuk, tapi anaknya itu dititipkan ke perawat atau apa, berarti Ya. yang bertanggung jawab atas keteladanan ini itu perawat gitu ya? Perawat atau pengasuh ya, Pengasuh Kak Eva. gitu ya? Ya. Ya, tentunya dalam hal ini ketika ayah dan bunda sudah berusaha memberikan contoh teladan yang baik untuk buah hatinya, ketika di posisi tertentu, ketika ayah bunda sama-sama sibuk, sama-sama bekerja di luar rumah, sehingga anak-anaknya atau anak-anak kita di pengasuhannya didelegasikan kepada pengasuh atau perawat. Dalam hal ini juga kita sebagai orang tua berusaha mencarikan pengasuh yang memiliki tingkah laku yang baik tentunya. Ya, diseleksi terlebih dahulu tentunya. Baik ya, Ya. baik juga untuk tumbuh kembang sang anak ketika biarpun tidak ada orang tua yang mengasuh atau mendampingi gitu kan, orang lain yang mendampingi itu baik ya. Iya. Memang itu mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Dalam kondisi tertentu, ada sebagian keluarga yang mungkin tidak lengkap ya, Kak Iva. Misalnya ayahnya sudah tidak ada atau ibunya sudah tidak ada sosok-sosok lain yang menggantikan, mungkin dalam hal ini nenek atau kakek yang menggantikan pengasuhan. Diusahakan juga memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak-anak. Intinya itu mereka juga harus baik gitu ya. Ketika anaknya ini mau menjadi orang baik, mereka juga harus baik gitu ya. Iya, betul sekali Kak Iva. Pun ketika ibu misalnya memilih untuk berkarir, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan di kantor atau di tempat kerja, tentunya ketika memilih pengasuh untuk buah hatinya, memilihkan pengasuh yang memiliki perilaku yang baik, seperti itu. Karena ketika tidak selektif, tidak memilih terlebih dahulu, nanti konsekuensinya akan berpengaruh besar terhadap perilaku anak-anak kita tentunya. Iya, gitu ya. Karena betul. Mereka itu tadi metode yang pertama tadi gitu ya, keteladanan. Iya, jadi betul. Mereka itu mencontoh dan juga meniru apa yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul sekali. Berarti tumbuh kembang anak ini maupun baik ataupun buruknya itu juga tergantung dari lingkungan sekitar. Betul sekali, betul. Nah, itu tadi dari segi keteladanan gitu ya. Iya. Metode keteladanan. Mungkin ada lagi ini dari keteladanannya. Iya. Untuk keteladanan ini sangat luas sekali pembahasannya ya, Kak Iva. Tidak hanya dari perilaku, mungkin dari sisi kata-kata pun ya, Kak Iva. Seringkali orang tua tidak sensitif dalam arti mengeluarkan kata-kata yang padahal kata-kata itu kurang baik untuk didengar anak-anak, dan kita merasa itu adalah hal yang biasa, sehingga terekam oleh anak-anak. Suatu hari anak-anak mengulang kata-kata yang pernah kita yang pernah kita ucapkan itu mungkin ke sekolah, di sekolahnya gitu ya, betul, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Betul sekali. Itu ternyata sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Ya, kata-kata ya memang benar sih. Iya. Zaman sekarang ini memang banyak anak-anak yang tidak ngerem lagi dengan kata-katanya. Iya,
Dapat dari betul. mana mereka kalau tidak dari orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu kan. Betul sekali. Betul sekali. Seperti itu. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik, memberikan teladan yang terbaik walaupun mungkin masih tertatih-tatih ya Kak Iva untuk dapat memberikan keteladanan yang sebaik-baiknya baik dari tingkah laku, kebiasaan maupun perkataan seperti itu. Nah ini dari lingkungan, misalnya lingkungan sekitar, Iya, sosialisasi lah ya, sekitar, tetangga atau apa gitu ya, atau iya, di sekolahnya gitu kan. Kita kan nggak mungkin nih iya, sehari 24 jam itu kan kita mengawal sang buah hati, itu iya, kan nggak akan mungkin gitu ya. betul sekali. Nah ini bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini ketika mereka berteman gitu dengan orang lain atau apa, dan mereka juga menirukan atau Betul, mencontoh kata-kata yang dilontarkan dari temennya, mungkin yang kata-katanya itu tidak pantas untuk diucapkan misalnya. iya, Bagaimana sikap orang tuanya? Apakah harus mengekang anak dikurung di rumah gitu ya? iya, Atau bagaimana gitu? iya, iya baik. Tentunya untuk protektif ini penjagaan kepada anak-anak kita ya Kak Iva tentunya tidak harus sampai sebegitunya. Iya. Dalam arti mengurung, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi. Namun dalam hal ini kita sebagai orang tua tentunya dapat memilihkan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika ini ketika kita sebagai pasangan tentunya ketika memilih lingkungan untuk tempat tinggal ini juga menjadi perhatian utama untuk pasangan suami istri melihat terlebih dahulu lingkungan tersebut baik atau tidak seperti itu karena kedepannya tidak hanya untuk pasangan suami istri itu saja namun untuk perkembangan anak-anaknya juga seperti itu. Dalam hal ini juga lingkungan untuk sekolah berusaha untuk memilihkan sekolah yang terbaik, yang mengutamakan tingkah laku yang positif seperti itu. Dan untuk anak-anak kita mungkin tidak bisa kita kekang. Kita berusaha untuk memberikan pengarahan di dalam rumah, memberikan pengarahan mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian ketika anak kita ketika di dalam rumah mengatakan sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak baik atau mungkin salah dan kita merasa itu bukan dari kita. Okay. Seperti itu mungkin kita harus secepatnya untuk menegur seperti itu, untuk memberitahukan tidak boleh berkata seperti itu. Ya, jadi jangan sampai berlarut-larut sehingga anak menganggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah di masyarakat seperti itu. Iya, gitu. Nanti sang anak ini juga berpikiran bahwa ini memang kata-kata orang di sini gitu ya. Iya, atau betul. gimana. Tapi sebetulnya itu tidak baik untuk diucapkan. Jadi untuk orang tua ini harus gercep lah ya. Iya. Cepat nih untuk menegur atau menasihati gitu ya. Betul sekali. Tidak baik, dan juga yang pastinya tadi juga sudah dikatakan untuk sebelumnya itu harus memilih dulu lingkungan ini yang mana yang baik untuk untuk tumbuh kembang sang anak ini. Betul sekali. Oke. Itu dari segi keteladanan gitu ya. Iya. Dalam arti kata di sini menjadi contoh sang anak, dan juga sang anak ini bisa mencontoh dari orang-orang yang di sekitarnya untuk dijadikan keteladanannya tadi. Iya. Untuk diteladaninya tadi gitu ya. Betul. Untuk dicontoh, untuk ditiru tadi. Kemudian ada metode yang kedua yang efektif untuk membentuk tingkah laku yang positif, katanya tadi adalah untuk dari metode kebiasaan. Iya, betul. Yang metode yang kedua ya Bunda yaitu metode pembiasaan. Pembiasaan atau kebiasaan? Pembiasaan. Iya. Ada perbedaan nggak sih antara kebiasaan dengan pembiasaan ini? Iya, kalau metode efektif di sini yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini yaitu tingkah laku yang tentunya sudah dicontohkan oleh orang tua. Ini akan menjadi tingkah laku yang baik bila sering diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi dibiasakan. Pembiasaan dalam hal ini tadi
orang tua sudah berusaha memberikan contoh yang terbaik, perilaku yang baik, positif, dan perilaku positif itu terus diulang-ulang sehingga menjadi tingkah laku yang memang sudah terbiasa di dalam lingkungan rumah seperti itu. Terbiasa gitu ya. Iya, Pembiasaan yang harus dijadikan supaya dia suatu terbiasa. yang sehingga Dengan hal anak itu. tersebut terbiasa dengan tingkah laku yang positif tadi karena sudah dilakukan secara Sehari-hari berulang-ulang. gitu ya. Iya. Kan contohnya mungkin. Ya, misalnya salah satu usaha bagi orang tua untuk membiasakan pembiasaan ini yaitu dengan orang tua membuatkan jadwal kegiatan bagi anak dari pagi sampai malam. Seperti itu mungkin jarang ya kayak ini Jarang sekali sih ditemui iya, gitu ya. iya kecuali mungkin di lingkungan sekolah home school, boarding school atau mungkin pesantren ya memang dijadwalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi ya kayak Pak. Pesantren memang seperti itu ya. Iya, betul. Kalau di rumah mungkin jarang sekali orang tua yang membuatkan jadwal untuk anak-anaknya dan ini merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua, membuatkan jadwal dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu jadwalnya apa saja dan itu menjadikan pembiasaan yang baik untuk anak-anak kita seperti itu. Jadi itu seperti itu. Metode pembiasaan gitu ya. Iya, betul. Iya sih memang lebih teratur kayak gitu ya. Iya. Bikinkan jadwal gitu ya. Iya, apa betul. yang harus dilakukan jam segini ngapain, jam segini ngapain, apa pagi-pagi bangun tidur ngapain. Betul sekali. Beres apa belajar, habis itu baru main, makan siang. Betul. Tidur siang, kayak gitu ya mungkin ya. Itu menjadi pembiasaan yang baik tentunya dan juga salah satu metode yang efektif juga untuk membentuk tingkah laku yang positif nantinya. Betul. Dengan adanya jadwal ini tentunya orang tua dapat membiasakan anak-anaknya untuk mengikuti aturan dan anak akan terarah kegiatannya dan tentunya terhindar dari pengaruh buruk lingkungan. Seperti itu. Banyak sih ya dari metode tadi. Banyak kalau saya pikir gitu ya banyak yang didapat dari sang anak ini, melatih anak untuk disiplin gitu ya, bertanggung jawab juga dan juga yang pastinya taat kepada aturan taat kepada aturan tadi. Iya, betul sekali Kak Iva karena tentunya ketika anak kita tidak tahu apa yang harus dilakukannya, biasanya pelariannya akan ujung-ujungnya gadget seperti itu, atau ujung-ujungnya mainnya ndak teratur, main misalnya kebanyakan main jadi bosen, lari-larinya ke gadget nantinya. Ke gadget atau mungkin ketika pun bermain dengan teman-teman karena tidak ada jadwal apalagi nih setelah ini nanti misalnya main kelerengnya tuh kebablasan seperti itu, keterusan sampai mau maghrib tetap di luar main kelereng bersama teman-temannya seperti itu. Ketika kita sudah membuatkan jadwal dan menyepakati dengan anak kita, tentunya anak akan tahu misalnya jam 10 pagi karena kita pada masa pandemi ini anak-anak tidak sekolah, jam 10 misalnya les ke guru, kemudian jam habis asar TPA atau habis maghrib mengaji di musola seperti itu, atau jam 1 siang tidur siang seperti itu. Ya, jadi anak itu sudah terbiasa melakukan jadwal tersebut sehingga akan terhindar dari pengaruh lingkungan yang tidak baik seperti itu. Nah, itu jadi dari segi pembiasaan, dari metode yang efektif untuk pembiasaan tadi gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman juga yang ingin bertanya gitu ya, mungkin ada yang ragu gitu ya dengan keteladanan itu seperti apa, metode pembiasaan itu seperti apa, mungkin silakan saja bertanya melalui via SMS atau chat WhatsApp-nya
di 081257764090. Saya ulangi sekali lagi di 081257764090. Buat teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun berada lah pokoknya ya, yang pada hari ini masih tetap stay tune 101.5 nya, yang ingin mempertanyakan mengenai metode-metode efektif